Raden Martaganda adalah keturunan Patih Marhaka, sedangkan ibunya Siti Maria memiliki hubungan kekerabatan dengan Kiai Brebes, Jawa Tengah. Siti Jenar bersekolah di sekolah Dewi Sartika, sekolah istri kelas rekomendasi RAI Siti Jenar mendapatkan bimbingan langsung dari Dewi Sartika selaku pendiri sekolah istri. Ia mengenyam pendidikan di sana. Setelah selesai, Jenar kembali ke Cianjur pada akhir abad ke-19. Pendidikan di Hindia Belanda hanya diterima untuk kaum laki-laki dan keluarga karena terikat dengan tugas domestiknya. Jenar sadar dan bertekad untuk meningkatkan status perempuan yang tidak dapat dari sekolah istri Dewi Sartika. Dia ajarkan bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Belanda, menghitung, dan memberi pengabdian mengandalkan pendidikan praktis seperti membatik dan membaca kepada perempuan dengan cara bertani kampung dan desa. Hanura memiliki keturunan darah Ningrat. Raden Siti Jenar atau bisa disebut dengan Ibu Jenar tidak pernah sungkan untuk membantu perempuan mendapatkan sekolah gratis. Tahun 1962 merekomendasikan Siti Jenar untuk bersekolah di Bandung. Dia memberikan dukungan dengan mewakafkan segenap tanah dari warganya untuk dijadikan sekolah berdiri bersama sekolah Jenar atau Mrs. Perpokku. Siti Jenar awalnya diolok oleh kalangan timur Palestina karena statusnya yang tinggi, namun kalau melibatkan perempuan itu di Cianjur sebagai seorang pengurus dan pimpinan sekolah yang dia dudukkan, dia tak merespon serius dengan malah semakin pas tekadnya untuk melalui tekadnya untuk memajukan perempuan kini berhasil. Sekolah yang dia didirikan terkenal di data ekonomi. Ibu Jenar meninggal pada 1951 dan sekolah itu terus berlanjut selama penjajahan Jepang. Sekolah Jenar berubah menjadi sekolah rakyat gadis dan kemudian berubah menjadi sekolah rakyat setelah proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, sekolah itu diganti nama menjadi Sekolah Dasar Ibu Jenar. Sekarang, sekolah itu telah menjadi Sekolah Dasar Cianjur. Itu dari antara edisi 14 2015, Pakar Sejarah Jawa Barat, Profesor Nina Lubis dan Lutfi Madian Diri, dari Dewan Cagar Budaya Jabar mengusulkan Raden Siti Jenar, Ibu Jenar, sebagai pahlawan nasional. Menurut Nina, Ibu Jenar patut dijadikan pahlawan nasional karena usahanya memperjuangkan pendidikan gratis untuk kaum perempuan. Usul ini didukung oleh Bupati Cianjur, Herman Suherman, dan beberapa tokoh sejarah, budaya, dan kesenian Cianjur. Dari Raden Saidi Pangandaran dan Raden Saidi Jenar yang merupakan seorang sastrawan Sunda dan seorang pendidik. Meninggal ketika dengan Raden Adipati Arya Wiratadinata dulu Bupati Garut. Mereka memiliki anak yang bernama Raden Adipati Jenar yang lahir pada 29 Maret 1854 dan wafat ketika umur 94 tahun pada tanggal 10 April 1948 yang dikebumikan di belakang Masjid Agung Garut.
Maningrat mendidik anak-anak dalam buku bahasa Sunda, ilmu sosiologi, ilmu psikologi, dan juga ilmu alam. Dia juga menyisipkan buku bahasa asing ke terjemahan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia dan juga pada tahun 1910, Maningrat mendirikan Sangkungan Keutamaan Listrik di Gamelan, Depok, Garut, dan di mana hanya terbatas untuk persoalan lokal saja yang memiliki pelajaran baca, tulis, dan juga pemberdayaan perempuan. Mas Maningrat juga sering membuat tulisan. Salah satu karya tulisan yang paling terkenal adalah Warna Sari. Oh iya, setelah menikah, Mas Maningrat mulai menentukan aktivitasnya sebagai penulis dan mulai fokus pada pendidikan bagi perempuan. Dia juga pindah ke rumah di Jalan Ranggalawe. Ngomong-ngomong tentang sekolah, pada tahun 1911, sekolah yang dibangun oleh Mas Maningrat mulai berkembang secara pesat. Malah memiliki 200 murid dan 5 kelasnya mulai dibangun di samping pendopo. Pada tahun 1919, sekolah ini disahkan oleh pemerintah Belanda dari pada tahun 1954, sekolah ini muncul bercabang-cabang di kota-kota Garut, Bayongbong, dan juga Cikajang. Pada tahun 1912, sekolah ini didirikan kembali sebagai sekolah bagi kaum perempuan yang dimana sekarang menjadi SMA Negeri 1 Garut. Para kolonial menganggap bahwa peranan dan jasa Maningrat sangat besar bagi pendidikan dan industri. Dia akhirnya diberi penghargaan dan kompensasi setiap bulannya. Dia akhirnya pindah ke rumah di Ragajlok atau sekarang Jalan Ciliwangi. Dia aktif pada usia 80 tahun namun tidak dalam dunia pendidikan. Pada kedudukan Jepang, sekolah Haota Manistri ini diubah menjadi sekolah rakyat yang dimana menerima laki-laki. Pada tahun 1950, sekolah rakyat ini diubah menjadi Sekolah Dasar Negeri Ranggalawe 1 dan 4 yang dimana dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten tingkat 1 Kota Garut. Puradiredja atau nama lengkapnya Raden Rahmatul Hadiah Puradiredja yang lahir pada 13 Agustus 1902 di Cirebon, Jawa Barat dan meninggal pada 19 April 1976. Orang tuanya adalah Raden Kardana Puradiredja dan Nyi Raden Siti Jaria binti Suwega. Mereka menikah pada 12 April 1902 dan dari perkawinan ini lahirlah Emma Puradiredja, Raden Iman Purnayani Ontario Puradiredja, Raden Adil Puradiredja, dan Raden Heli Kusnayani Puradiredja. Lulus HIS atau Holansi Ilensi School Tasikmalaya pada tahun 1917. Setelah itu, Emma melanjutkan ke Bulog. Pada saat itu masih belum terlalu banyak yang memperoleh pendidikan, apalagi melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dengan bahasa Belanda. Emma adalah wanita pertama yang bersekolah ke Bulog. Kemudian Emma pindah ke Mulo Salemba di Batavia dan berakhir pada 1921. Pada 1957, Emma berhasil meraih sertifikat di Comparative Administration di School for Workers University of Wisconsin, Amerika Serikat. Pada zaman Hindia Belanda di kelas 1 Guru, Emma telah menjadi anggota BSI. Setelah tahun 1921, Emma kerja di Stadspoort and Tramwagen atau sekarang bisa disebutnya Rel Kereta Api Indonesia. Tahun 1918, Emma bergabung dengan Yogyakarta. Emma bekerja dan aktif di Kongres Pemuda 1 dan organisasi Islamitan Bond. Nama aktivis Jajah Bismillah, Soeharto, Ayani, Eros Mandara, dan Kesiang. Emma mendirikan BMSI pada tahun 1927. Anggota BMSI adalah perempuan pelajar yang berasal dari berbagai suku di Bandung. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan melatih untuk menyebarkan cita-cita Indonesia. Usahanya adalah bergabung ke organisasi wanita atau mendirikan organisasi wanita. Pada 30 April 1930, PASI atau Pasukan didirikan untuk menampung aspirasi kaum perempuan. Emma memimpin organisasi sebagai
mendirikan sebuah panti asuhan dan juga mendirikan sebuah rumah untuk wanita tua atau panti jompo. Itu Emma juga ikut dalam gerakan Rintisan Palang Merah Indonesia sebagai perawat dan pengurus. Ia juga ikut berkontribusi dalam pemberantasan pelacuran dan mencari solusi untuk meringankan beban rakyat yang terkena bencana. Selama masa penjajahan Belanda, partai di Indonesia masih diizinkan untuk melakukan kegiatan, walaupun masih dalam pengawasan yang ketat. Namun saat pendudukan Jepang, semua partai yang ada di Indonesia dilarang sepenuhnya, kecuali partai yang disetujui oleh Jepang. Emma yang merupakan wakil ketua dari Putri dan Fujikai yang ada di Bandung dan Jawa, aktif dalam kegiatan tersebut. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Emma melakukan pendekatan kepada mereka yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membela proklamasi yang ada di Indonesia. Saat Bandung Lautan Api, Emma aktif dalam membantu Palang Merah Indonesia dan bekerja di Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Emma dan kawan-kawan pindah ke Bogor, Jawa Tengah untuk mengungsi di kantor Balai Besar Jawatan Kereta Api Republik Indonesia di Yogyakarta, yang pada saat itu merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia. Pada Agustus 1949, Emma ditunjuk sebagai utusan Partai Kebangsaan Wanita Indonesia Yogyakarta untuk ikut musyawaratan wanita seluruh Indonesia. Pada saat itu, Emma ditawan oleh Belanda setelah ditangkap di rumah Insinyur Haji Juanda di Yogyakarta pada waktu Festival atau Agresi Militer di tahun 1948. Lalu dibawa ke Jakarta pada 18 Februari 1949 sebagai tahanan kota dan akhirnya dibebaskan pada bulan Mei 1949. Pada tahun 1952, Emma terpilih sebagai wakil ketua Kongres Wanita Indonesia. Tahun 1956 didirikan klinik Ibu Emma oleh Badan Sosial Pusat. Klinik ini berada di Jalan Sumatera nomor 4548 di Bandung. Emma ditunjuk sebagai pengurus klinik dan juga direktur Yayasan Kematian Warga Kereta Api, serta merangkap sebagai kepala bagian Gunara Harja di Yayasan Binakerta Raharja karyawan kereta api sampai wafat. Emma Pura Direja adalah seorang pejuang dan pengabdi bangsanya yang rajin, tekun, dan penuh dedikasi. Sebelum jatuh sakit pada tanggal 13 April 1976, Emma masih sempat menghadiri Kongres IMKA yang ke-8 yang ada di Jakarta. Emma meninggal pada 19 April 1976 pada pukul 13.20 di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ia dikebumikan pada tanggal 20 April 1976 di Taman Makam Pahlawan Ciputra, Bandung dengan upacara kenegaraan. Akhirnya, Emma dikenal sebagai emansipasi wanita dan juga aktivis sosial. Mengorbankan nyawanya sendiri jasa dalam kehidupan. Mereka telah mengorbankan nyawa mereka untuk generasi selanjutnya. Dan apalagi para pahlawan wanita di Indonesia. Mereka telah mengorbankan diri mereka untuk mendidik seluruh wanita-wanita di Indonesia untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, janganlah kita untuk melupakan para pahlawan dan mengenanglah jasa-jasa mereka, karena mereka sesungguhnya hidup abadi dalam diri